bencana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulfi Andri Koto dalam pembelajaran jarak jauh. Semangat ya! Dalam pandemi COVID-19 ini, ada baiknya kita mematuhi protokol kesehatan. Bawa masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari keramaian. Oke, semangat! Di samping memperkuat imunitas, ada baiknya kita memperkuat iman yang berkualitas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi kita hari ini adalah teks anekdot. Nah, anekdot itu dulu banyak dipublikasikan di media cetak, mulai dari surat kabar, majalah, tabloid. Nah, sekarang berkembang ke berbagai media, termasuk media sosial. Nah, apakah sama anekdot itu dengan lawakan, komedi, atau banyolan? Ternyata tidak. Sebelum kita masuk materi, mari kita renungkan refleksi berikut ini. Saya ambil dari Buya Hamka. Beliau mengatakan, kawan hidup sekedar hidup, tapi bukan buah hidup. Kalau bekerja sekedar kerja, saya juga Baiklah, untuk berikut, mari kita lihat tayangan ini. Bagaimana? Itulah tayangan dari Dodit. Setidaknya kalian mulai menerka-nerka apa sih sebetulnya yang termasuk dengan anekdot. Baik, kita lihat pengertian anekdot dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi dari real tapi dilucukan. Itu anekdot. Jadi ada unsur kritik di situ. Teks anekdot adalah cerita yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Nah, di dalam teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik atau layanan masyarakat, tokoh politik, lingkungan, sosial, dan segala macam. Itu bisa menjadi bahan dari anekdot. Sekarang kita lihat ciri-ciri anekdot. Yang pertama, di anekdot itu memiliki tujuan tertentu. Itulah bedanya dengan lawakan, banyolan. Karena tujuan daripada banyolan atau lawakan hanya lucu, tepung ditimpakan kepada orang lucu, orang terjatuh lucu. Tapi anekdot tidak sekerdil itu. Yang kedua, ciri-ciri anekdot adalah menceritakan orang penting. Jadi orang penting yang diceritakan sebagai ada unsur ketokohannya di situ. Yang ketiga, menyindir. Nah, jadi orang kadang-kala mengkritik dengan jujur, tetapi orang tersinggung. Orang menjadi sakit hati. Sementara dengan anekdot kita berikan sebuah sindiran, orang jadi merenung, oh iya ya. Orang bisa tertawa. Orang bisa menertawakan kesalahan dia, kebodohan dia. Itulah hebatnya anekdot. Yang keempat, di dalam
anekdot ada kisah menyerupai dongeng. Jadi teknik penyampaiannya itu diolah sedemikian rupa seperti dongeng, sehingga orang tanpa terasa, oh, ada pesan yang kritis di situ. Kita bisa tertawa dengan kesalahan kita sendiri. Yang kelima yaitu menggelitik, lucu ya. Jadi kalau ada anekdot yang tidak menggelitik berarti bukan anekdot namanya. Terus yang keenam adalah mengandung unsur humor. Ya, di samping menggelitik ya humor. Humor ini ya diolah sedemikian rupa dengan bahasa, gerakan tubuh, termasuk musik ya. Dan yang terakhir adalah cerita terhubung umum dan realistis. Jadi cerita terhubung umum dan realistis. Artinya yang kita kritik itu adalah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat umum. Jadi kalau ada kehidupan di yang lain itu tidak terlalu menarik dibahas dalam anekdot. Nah, sekarang struktur anekdot. Struktur anekdot itu ada 5: abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, apa itu abstraksi? Biasanya dalam abstraksi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan ceritanya. Kemudian orientasi, awal kejadian pada cerita atau bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Krisis. Nah, pada bagian ini adalah bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna yang unik. Jadi masing-masing orang akan berbeda di sini. Atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Jadi bisa jadi pengalaman batin seorang penulis teks anekdot itu sendiri. Yang keempat, reaksi. Dalam struktur reaksi, ini berhubungan besar dengan struktur krisis. Dalam reaksi, ada bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Itu reaksi. Yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian untuk menutup. Bagaimana mengakhiri cerita dengan lucu, menarik, dan terkesan. Itulah struktur dari teks anekdot. Sekarang kita mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, nanti akan kalian temukan beberapa persoalan dalam bentuk teks ya. Jadi kita harus membaca dulu. Jadi bacalah teks anekdot dengan seksama. Nah, dalam membaca itu kalian harus mengidentifikasi makna yang tersirat dari teks anekdot itu. Jadi makna yang dimunculkan itu sebetulnya adalah sebuah simbol-simbol. Jadi kita harus menangkap makna tersiratnya. Nah, kemudian menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan oleh tokoh. Jadi kita analisis pesannya. Jadi di dalam kritik itu tidak sekedar kosong, tapi dia juga ada pesan. Gitu ya. Yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Jadi ada pesan, kritik, dan segala macam tadi itu kita simpulkan. Alangkah indahnya sebuah anekdot, karena kritik yang diberikan dalam bentuk yang lucu. Kita bisa tertawa melihat kesalahan diri kita sendiri. Hebat nggak anekdot itu? Nah, sekarang mari kita lihat kaidah-kaidah teks anekdot. Nah, dalam teks anekdot kita akan melihat kebahasan teks
dalam bentuk 6 bagian. Yang pertama sekali penggunaan kalimat seru. Biasanya dalam teks anekdot banyak digunakan kalimat seru. Perintah ya. Atau penggunaan kalimat perintah. Jadi yang pertama dan kedua itu saling berhubungan. Terus yang ketiga adalah penggunaan kalimat yang menyebabkan masa lalu. Jadi dia sudah berlangsung. Jangan masa depan itu meramal. Jadi sudah berlangsung, kita analisis, kita buat kritikannya. Kemudian yang keempat, penggunaan kalimat retoris. Tahu kalimat retoris? Kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak perlu ada jawabannya, karena jawabannya sudah ada sebetulnya. Misalnya, maukah Anda saya bunuh? Sebetulnya kalimat itu kalimat pertanyaan, tapi nggak perlu ada jawaban, karena sudah pasti jawabannya adalah tidak. Itu kalimat retoris, tidak perlu membutuhkan jawaban. Kemudian yang kelima adalah penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Jadi ada konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Yang terakhir adalah penggunaan kata kerja aksi. Jadi kata kerja itu aksi, ya, membuat orang bergerak, membuat orang beraksi. Nah, itu sudah ada di anekdotnya Dodit. Sekarang kita melaksanakan tugas ya. Kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot yang sudah ditayangkan tadi. Sudah nonton kan? Itu sengaja saya buat lebih ringkas, sudah dipotong-potong. Semua unsur yang kita butuhkan sudah saya ambil. Ya. Nah, sekarang tentukanlah struktur teks anekdot dari tayangan anekdot Dodit yang terdahulu. Kalian buat struktur teksnya. Ya, silahkan kalian tonton lagi, kalian buat strukturnya. Jelas? Nah, tugas ini dibuat di kertas tertulis, boleh di buku, boleh di kertas kosong atau di kertas bergaris, silahkan. Demikian, jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semangat! Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari menjadi ilmu dan keberkahan di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!